Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Angkat tangannya dulu. Yuk kita baca basmalah, dilanjutkan dengan doa mau belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Hari ini siapa yang tahu kita mau belajar apa ya? Coba kita perhatikan. Hari ini kita akan mempelajari tentang telinga, mulai dari bagiannya, fungsinya, serta cara merawatnya. Sebelum belajar tentang bagian telinga, fungsinya dan cara merawatnya, anak-anak masih ingat tidak pelajaran sebelumnya? Ya, kita belajar tentang bunyi. Apa itu bunyi? Masih ingat? Betul sekali. Bunyi adalah gelombang yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Lalu, apa saja ya syarat terjadinya bunyi? Anak-anak masih ingat? Ada berapa ya? 1, 2, atau 3? Yang betul adalah 3. Yang pertama yaitu adanya sumber bunyi. Yang kedua adanya medium. Medium itu bisa berupa benda padat, benda cair, atau juga bisa berupa benda gas. Yang ketiga adanya indera pendengaran. Kali ini kita akan mempelajari indera pendengaran. Bagaimana anak-anak? Sudah siap semua? Bagus. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mengidentifikasi fungsi bagian telinga. Yang kedua, memahami proses mendengar bunyi. Yang ketiga, menjelaskan cara merawat indera pendengaran. Coba kalian lihat apa yang Ibu bawa ya. Anak-anak, hari ini Ibu membawa model tiruan dari telinga kita. Dari sini kita akan coba belajar tentang bagian-bagian telinga. Telinga kita terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar, dan telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Untuk telinga bagian luar, terdiri dari daun telinga yang meneruskan bunyi menuju telinga bagian tengah, kemudian ada lubang telinga, kemudian ada liang telinga yang di dalamnya banyak sekali rambut-rambut halus sebagai penyaring debu dan air, memiliki banyak kelenjar minyak, dan memiliki banyak kelenjar keringat. Bagian berikutnya, pada telinga bagian tengah ada gendang telinga. Gendang telinga ini menerima bunyi dari daun telinga dan meneruskannya pada tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran terdiri atas 3 bagian. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Berikutnya, untuk telinga bagian dalam terdiri dari saluran Eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Kemudian ada rumah siput. Kenapa disebut rumah siput? Karena bentuknya seperti siput. Rumah siput ini akan meneruskan bunyi dari gendang telinga. Kemudian ada saraf-saraf pendengaran.
saraf-saraf pendengaran ini akan menerima bunyi dari gendang telinga dan meneruskannya kepada otak sebagai penerjemah bunyi. Bagaimana anak-anak? Mengalami kesulitan tidak memahami bagian-bagian telinga tadi? Jika ada kesulitan, anak-anak bisa buka kembali buku paketnya. Ada di tema 4A halaman 42 ya. Bagus, dicatat ya nak ya. Baiklah, sekarang kalau tadi sudah mempelajari bagian-bagian telinga, lalu bagaimana ya sebetulnya bunyi itu bisa terdengar hingga telinga kita? Perhatikan ya, Ibu membawakan satu potongan gambar tentang proses mendengar. Untuk proses mendengar, ternyata diawali dari telinga bagian luar hingga telinga bagian dalam. Siapa yang kali ini bersedia membantu Ibu untuk menempelkan dan menjelaskan apa saja sih, dari mana sih, dan bagaimana proses mendengar itu bisa terjadi? Adakah yang bisa membantu? Oh, ada Pak Titis. Pak Titis, kiranya bisa membantu Bu Guru untuk menjelaskan proses mendengar. Baik, terima kasih Bu Lilis. Baik anak-anak, Bapak akan membantu menjelaskan proses kita mendengar. Yang pertama, yaitu getaran berasal dari sumber bunyi. Kemudian bunyi ditangkap di daun telinga. Kemudian bunyi melalui liang telinga. Kemudian setelah bunyi sampai di liang telinga, bunyi menggetarkan gendang telinga pada nomor 4. Kemudian koklea menangkap getaran. Kemudian tulang-tulang pendengaran bergetar. Dan terakhir, saraf pendengar mengirim bunyi ke otak. Cukup ya? Terima kasih Pak Titis sudah bantu menjelaskan bagaimana proses mendengar dapat terjadi. Oke, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa pertama, adanya bunyi, kemudian bunyi masuk ke daun telinga, menuju liang telinga, menuju gendang telinga, menuju tulang pendengaran, menuju koklea, menuju saraf, dan diterjemahkan oleh otak. Ternyata untuk mendengar itu kita melalui proses yang panjang. Oleh sebab itu, anak-anak hendaklah bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita berupa indera pendengaran ini. Coba bagaimana rasanya jika nikmat dari indera pendengaran ini Allah cabut, seperti halnya orang-orang yang tidak bisa mendengar atau yang biasa kita sebut dengan tuli atau tunarungu. Untuk mensyukuri nikmat pemberian Allah itu, hendaknya kalian mempelajari dan menjaga kesehatan telinga dengan sebaik-baiknya. Di antaranya, siapa yang tahu? Ya, betul.
tidak memasukkan telinga dengan benda-benda yang keras. Ada lagi? Ya, betul. Jika sakit, pergi ke dokter THT. Apa itu THT? Telinga, hidung, tenggorokan. Adakah yang lain? Betul. Tidak mendengarkan bunyi yang terlalu keras. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari sama-sama kita simpulkan apa saja ya yang sudah kita peroleh. Telinga. Bagian-bagian telinga, ada telinga luar yang terdiri dari daun, lubang, dan liang. Telinga tengah terdiri dari tulang-tulang pendengaran dan gendang telinga. Telinga bagian dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, dan saluran eustachius. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah cara merawat telinga. Bisa dengan cara membersihkan dengan benda lunak, tidak mendengar bunyi yang terlalu keras. Tak lupa periksakan telinga kita jika sakit, kemana ya? Ke dokter THT. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya telah selesai pembahasan telinga pada pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, yuk mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.